Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang peluang bagian yang ke-11, yaitu mengenai distribusi normal. Oke, distribusi normal ini adalah distribusi yang simetrik jika rata-rata dan modusnya bernilai sama. Dan kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai distribusi peluang yang diskrit, maka ini akan kita bicarakan untuk peluang yang kontinu. Fungsi peluangnya adalah 1/tau akar 2pi kali E pangkat min setengah X kurang nu per S pangkat 2. X itu adalah nilai data, kemudian Pi 3,14 atau 22/7, tau itu adalah simpangan baku, dan nu itu adalah rata-rata. E didekati dengan 2,72. Nah, jadi kalau ditanyakan peluang sesuatu kejadian, dapat kita pakai menggunakan rumus ini. Dan perlu kita ketahui bahwa peluang suatu kejadian itu adalah maksimum adalah 1 dan minimumnya adalah tentunya 0. Oke, jadi kalau kita lihat contohnya, untuk lulus mata pelajaran matematika, Andi harus memiliki nilai minimum 60. Apabila diketahui rata-rata nilai matematika kelas 12 adalah 55, dengan simpangan baku 5, berapa peluang Andi mendapat nilai tepat 60. Jadi kita pakai aja rumus yang tadi, yaitu Fx sama dengan 1/2 akar 2pi E kali E pangkat min setengah kali X kurang nu per S pangkat 2. Kita tinggal masukkan aja tadi angka-angka yang diketahui di soal ini, yaitu nu-nya 55, rata-ratanya 55, yang ditanyakan untuk X sama dengan 60, kemudian simpangan bakunya 5. Kita masukkan dan lalu kita hitung, ya. Maka kita dapatlah peluang dia untuk mendapatkan nilai 60 adalah 0,05 atau sama dengan 5%. Jadi sangat kecil sebenarnya. Nah, kemudian karena yang tadi adalah hitungannya itu sangat rumit, maka kita akan menggunakan berikutnya, itu adalah menggunakan kurva normal, di mana luas yang di sebelah kiri ini adalah 0,5, yang di sebelah kanan juga adalah 0,5. Jadi peluangnya itu adalah sama dengan 1. Oke, kita lihat aja, tetapi harus kita ubah dulu, ya. Nilai-nilai yang ditanyakan itu menjadi angka indeks Z dengan X kurang rata-rata per simpangan baku, ya. Kita harus rubah, tidak boleh kita pakai bilangan aslinya. Sebagai contohnya, misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Maret 2016. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar 2.000 sampai dengan 2.805 rupiah per lembar. Berapa peluang harga saham antara 2.500 sampai 2.805 rupiah per lembar? Diketahui simpangan bakunya adalah 2.500 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasi. Ini sebagai rata-rata hitung dan standar deviasi atau simpangan bakunya 400, ya. Jadi kita rubah dulu. Karena ini adalah antara, berarti kita cari ada 2 Z. X1, Z1 itu sama dengan X1, berarti untuk 2.500 yang ditanya 2.500 sampai 2.805. Jadi hasilnya adalah 0.
Lalu kita cari Z2. Z2-nya berarti ini tadi 2805 kurang 2500 per 400. Hasilnya 0,76. Berarti kita dapat peluangnya dari 2500 sampai 2805 adalah sama dengan peluangnya Z yang sudah kita ubah tadi 0 sampai 0,76. Berarti itu peluang Z lebih kecil dari 0,76 dikurang peluang Z lebih kecil dari 0. Kenapa begitu? Kalau kita kembali ke tadi ya, kita menggunakan yang ini ya. Jadi dari kalau di sini 0,2076 tadi sampai ke kiri. Jadi harus kurangi. Oke, kita lanjutkan aja. Tadi ini ya, kita sudah cari, berarti kalau ini kita lihat ya nilai pada tabel kurva normal ya. Nilainya adalah 0,7764 kurang 0,5 sama dengan 0,2764. Berarti maka peluang harga sahamnya antara 2.500 sampai 2.805 per lembar adalah 0,2764. Begitu dia caranya. Kita ambil berbagai contoh lagi pada sebuah ulangan matematika. Seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah 300 siswa didapat rata-rata sebesar 60, simpangan baku 10, dan nilai berdistribusi normal. Berarti bisa kita pakai kurva normal tadi ya. Tentukan ini sudah banyak. Untuk yang A misalnya ditanyakan itu adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai di batas 80. Jadi berarti kita cari dulu Z-nya. Jadi 80 kurang 60 per 10. 60 itu diketahui tadi di soal, dan 10 juga ini rata-rata. Kemudian ini simpangan baku diketahui di soal. Ya, kita tinggal masukkan hasilnya sama dengan 2. Berarti itu sama dengan peluang Z-nya lebih besar dari 2. Berarti itu adalah 0,50 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai. Berarti peluangnya dikali dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa tadi di soal itu 300. Berarti 6,84 atau didekati dengan sama dengan 7. Kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah 40. Jadi kita rubah dulu. Z-nya ini 40 tadi, berarti minus 2. Jadi dapat kita peroleh juga hasilnya 0,0228 kali 300. Berarti hasilnya sama dengan 7. Jadi nilai ini kita peroleh dari kurva dari tabel ya. Kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai antara 30 dan 70. Kita rubah, jadi Z-nya kita rubah dulu. Ini Z1. Kemudian Z2 bisa kita peroleh. Berarti sama dengan Z-nya diantara minus 3 dan 1. Berarti Z-nya diantara minus 3 sampai 0. Ditambah dengan peluang Z-nya di antara 0 sampai 1. Nilai Z-nya di antara minus 3 dan 0 itu di tabel dapat kita peroleh 0,4948. Dan antara 0 sampai 1 itu di antara 0 sampai ada 0,3413. Kalau kita jumlahkan berarti 0,84. Nah, berarti peluangnya mendapat nilai antara 30 dan 70 itu adalah 0,84. Jadi banyaknya siswa yang mendapat di antara 0 sampai di antara 30 sampai 70 itu tinggal kalikan aja peluangnya dengan banyaknya siswa. Hasilnya 252. Kemudian jika diketahui standar kelulusan 75, berapa banyaknya siswa yang lulus. Jadi
Kita cari dulu nilai Z-nya, ini 1,5. Jadi peluang Z lebih besar 1,5 itu sama dengan peluang Z lebih besar 0 kurang peluang Z dari 0 sampai 1,50. Berarti 0,5 dikurang, kalau peluangnya ini dari tabel 0,4332. Hasilnya 0,0668. Kalau kita kalikan dengan jumlah tadi, maka kita dapatkan 20. Jadi ada 20 orang yang lulus. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya berharap Anda paham bagaimana cara menggunakan peluang distribusi normal. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di situ aja dulu. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya di topik yang berbeda. Sampai jumpa.